Halo, gimana? Yes, halo Mbak No. Siang. Siang. Sorry, aku tadi lagi di jalan, sekarang udah sampai rumah. Oke. Oke. Apakah suara kita terdengar dengan jelas, Mbak No? Jelas. Oke. Jelas. Oke Duh, deh. berisik, mohon maaf. Sabar dulu dong Mbak, tolong dikasih tahu itu siapa itu. saya kira. Adel diem dulu ya, Adel diem dulu ya. Saya dong, sing jegok-jegok aku jebul. Mbak No, langsung aja. Tadi kita lagi ngomongin tentang ada satu berita. Itu sebenarnya kejadian udah lama, sekitar 29 tahun yang lalu. Terjadi satu pembunuhan di satu jalan di Makassar tepatnya. Nah, setelah beberapa tahun lama dan mungkin setelah kejadian itu ternyata banyak orang yang merasakan kejadian-kejadian yang janggal di tempat di mana kejadian pembunuhan itu pernah terjadi. Itu seperti apa Mbak No? Dan memang seperti itu biasanya memang roh-roh ini belum bisa nyebrang atau seperti apa sih Mbak No? Karena Mbak No sering cerita sih ya kalau hal-hal yang seperti ini. Ya. Apalagi nanti besok hari Jumat, Mbak Ono ada Zoom tentang penyeberangan arwah. Ini menarik, relate banget sama besok yang akan aku lakukan gitu. Itu seperti apa Mbak No? Untuk apa namanya, tempat yang ada korban pembunuhan, korban kecelakaan gitu-gitu. Untuk gambarannya begini. Jadi ketika manusia itu meninggal secara tiba-tiba, secara mendadak, otomatis kan belum siap secara apa namanya, belum ada ikhlasnya. Orang tiba-tiba misalnya lagi jalan tiba-tiba terus ditabrak orang, atau tiba-tiba apa namanya, ketika lagi misalnya cuma lagi makan tiba-tiba ada dibunuh, gitu hal yang kayak gitu kan kita secara mentali sebagai manusia kan belum siap untuk menghadapi satu kematian. Nah, ketika ketidaksiapan itu membuat jiwa manusia itu menjadi ada kemelekatan gitu. Ada rasa marah, ada rasa benci, bahkan ada rasa tidak suka dengan keadaan itu. Aku nggak salah apa-apa, kok aku di kayak gini gitu-gitu. Aku tuh belum selesai. Misalnya aku lagi utang-utang lagi banyak nih. Oh, aku belum selesai ini, anakku belum ini. Kok aku tiba-tiba kok kecelakaan kayak gini, kan dia ada kerasa nggak terima gitu. Nah, itu yang membuat ada kemelekatan jiwanya mereka terhadap duniawi. Harusnya kan secara standar kematian itu kalau mamanya normalnya itu ketika orang sudah siap, jiwanya terpisah dengan raga. Kalau dia sudah ikhlas, pasrah, itu akan otomatis dia akan menemukan jalannya gitu loh Kak. Akan nemuin jalannya. Nah, itu berbeda dengan kasus jika ada pembunuhan atau kecelakaan. Nah, itu otomatis jiwanya itu belum menemukan jalan pulangnya. Jadi jiwanya masih berada di, mungkin bisa jadi di area situ aja. Di area situ ada lagi yang mungkin dia bisa aja dia ngetot tuh ada aspal lain lewat terus diajak, mau nggak kamu aku aja ke sana. Kalau dia mau ya dia bisa aja, dia bisa ikut. Jadi akhirnya jadi nomaden kayak gitu. Terus, kalau mamanya dia secara sudah 20 tahun mungkin belum menemukan jalannya, belum menemukan jalannya untuk pulang, otomatis jiwa yang berkelana itu bisa jadi ya arwah-arwah penasaran itu, dan bisa di tempat-tempat kejadian atau bisa di tempat yang dia akhirnya diajak kemana-mana mau. Bentuknya juga bisa bermanifestasi dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin kalau lingkungan sekitarnya bentuknya mungkin kuntilanak, bisa jadi kuntilanak. Kalau misalnya manifestasi lain pocong, ya bisa jadi pocong, gitu jadi macam-macam gitu. Tapi yang bikin kita penasaran, kita kan akhirnya baca-baca kisahnya lagi gitu ya Mbak Ono ya. Ini kasus pembunuhan, terus memang sudah ada tersangka-tersangka yang bahkan sudah didakwa, sudah dihukum gitu. Tapi
Katanya si ada namanya Nur Salam Pesi, pria yang divonis seumur hidup dan ini diduga sebagai otak pembunuhan pelakunya gitu Mbak Ono. Tapi dia selalu mengelak bilang bahwa dia tidak sama sekali mengenal para pelaku, tidak ada motif apa-apa ke korban. Dia meskipun sudah dihukum akhirnya bebas juga itu karena hukumannya selesai, tapi dia mengaku tidak membunuh. Nah, penasarannya saya adalah ketika ini arwah-arwahnya masih ada di sekitaran rumah-rumah situ aja yang katanya mengganggu masyarakat sekitar. Bisa nggak sih ditanya sebenarnya yang bunuh kamu tuh siapa gitu loh, biar ini clear selesai masalahnya gitu Mbak Ono. Karena masih jadi tanda tanya kalau dia mengaku katanya disuruh dipaksa polisi untuk tanda tangan dan sebagainya hingga akhirnya jadi tersangka. Tapi nyatanya sampai sekarang ketika ditanya enggak, saya nggak bunuh mereka. Nah, ini sebenarnya siapa yang bunuh, bisa nggak sih ditanyain ke arwah-arwah yang masih ada di situ itu Mbak Ono? Kalau kayak gitu nanti polisi nggak laku nanti kerjanya. Tapi hukum tertegakkan ya? Nggak bisa. Tapi pernah ada kasus gitu nggak sih, Bono? Ada yang bisa untuk tapi jarang. Maksudnya gini, belum ada hukum yang menyatakan bahwa apa yang diungkapkan kan itu belum nggak real kan Kak. Kalau hukum di Indonesia, hukum dimanapun juga kalau mamanya nggak real, bisa aja kan itu dibuat-buat. Misalnya dia mau ngomong sama siapa, misalnya dia bisa aja ngomong arwah itu bisa ngomong sama aku, tapi kan aku sendiri bisa aja juga nggak objektif kan, jadi nggak bisa belum bisa dibuktikan. Terus yang kedua, nggak bisa dibuktikan secara real, ada secara nyata tuh nggak bisa, dan itu nggak kuat seperti itu. Terus yang berikutnya terlalu sebenarnya arwah-arwah itu kenapa sih kadang-kadang Bono itu tidak bertanya kamu tuh meninggalnya kenapa kalau ketemu sama makhluk astral gitu ya. Bono nggak akan atau menghindari untuk bertanya seperti kamu meninggalnya kenapa, kamu meninggalnya diapain. Itu sebenarnya itu Bono nggak pernah lakukan. Jika dia meminta doa, ya itu aja yang Bono lakukan. Kenapa? Kalau Bono menanyakan itu adalah mengorak luka lama. Oke. Dan luka lama itu nanti kalau semuanya dia menceritakan dan dia semakin sedih, dia tidak akan punya rasa pasrah dan ikhlas terhadap situasi dan kondisinya sekarang. Dan itu semakin memperburuk keadaannya dia. Ya, lebih baik ketika dia hanya meminta doa, Mbak aku didoakan, misalnya gitu, atau Mbak saya sudah siap untuk diseberangkan, misalnya gitu ya. Jadi itu diseberangin aja, nggak usah ditanya-tanyain mau A mau B kamu kenapa ini nggak usah, nggak perlu, karena nanti tujuannya akan kabur, tujuannya akan mengkaburkan itu. Nah kaitannya dengan pertanyaannya Kak Ari, nggak bisa kayak gitu karena nggak bisa dibuktikan secara real. Nggak, ya mungkin ada beberapa kasus yang kasih clue biasanya gitu, kasih clue atau kasih petanda, cuman nggak semuanya kasus. Nanti kalau mamanya kasusnya gitu terus gampangnya terus nanyain sama arwahnya si korban itu ya nanti polisi nanti nggak punya kerjaan nanti malah. Tapi Bono, roh itu tuh punya tenggang waktu nggak sih untuk mereka bisa ada di dunia? Atau selama sudah ikhlas, sudah mau menyeberang, dibantu untuk diseberangkan, baru mereka bisa nyebrang? Atau seperti apa? Nggak ada tenggang waktu, tergantung amal dan ibadahnya. Kenapa aku ngomong gitu? Karena beberapa kasus ketika aku sebagai seorang ghost whisper ya, ketika aku ngobrol atau ketika mereka minta bantuan untuk diseberangkan, itu ada yang meninggal sekitar 30 tahun, ada yang meninggal tahun 80-an, ada yang meninggal tahun 90-an dan lain sebagainya. Itu nggak ada tenggang waktunya. Ketika dia, makanya kenapa aku tuh selalu menghimbau untuk listener semua, jika kemanapun kalian pergi, ketika dimanapun kalian berada, di tempat manapun kalian berdoa, ada sisipkan, doakan semua orang-orang yang masih membutuhkan belas kasihmu di sekitar gitu. Karena itu dibutuhkan untuk mereka, biar mereka dalam tanda kutip ya, makhluk astral itu biar sadar bahwa
ayo yuk apa namanya ini udah ada yang kasih support untuk energi positif nih untuk apa namanya untuk kita pulang. Jadi istilahnya dikasih booster energi gitu loh untuk apa namanya untuk sadar, ikhlas, pasrah. Yuk nemuin jalan pulangnya, yuk kemana yuk, jangan mengembara terus yuk, kayak gitu. Selain misalnya ada yang kan nggak semuanya juga ketemu sama Mbok Nok kan. Kalau semuanya ketemu sama Mbok Nok untuk minta diseberangin, Mbok Noknya pusing nanti list berikutnya. Bener, tolong ya, selain yang mau ke Bapak Joko mungkin. bener. Malah kayak di ini ya di Poli Gigi Pak Joko silakan monggo masuk gitu. Atau Bu Sri tolong bisa Betul. masuk. Iya, Keluarnya iya. apa lah? Nggak gitu. Kan nggak semuanya. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu mereka bagaimana dan siapa, kirim doa aja, kirim doa. Ketika mungkin Kak Ari lagi sholat, dimanapun Kak Ari berada, ya kirim doa aja, kirim doa ke semua makhluk yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Itu sudah satu hal yang baik, Oke, membantu oke. sesama gitu. Oke, Gitu, ya. gitu. Itu untuk saling tepos liru antara satu dan lainnya juga. Untuk Iya. bisa saling menghargai gitu ya. benar. Oke, Iya. dan buat Anda listeners yang pengen ngobrol lebih jauh gitu sama Mbok Nok sambil curhat, sambil konsultasi, nanti bisa sambil menikmati sego tempong Mbok Nok. Bisa. Dan jangan lupa janjian dulu listeners ya. Wah, ini Dan soalnya mohon maaf minggu ini agak Oh, penuh jadwalnya? jadwalnya. Nah, Oh. silakan bisa telepon langsung ke manajernya. Iya Ya benar. karena ini udah kayak mahal ini. Kalau kata saya mah di mana-mana ada, keren banget. Amin. Terima kasih Mono ya. Sehat Sukses selalu, sehat selalu. Iya, di rumah Lancar juga ya. selalu. Bye-bye. Thank you, sampai jumpa Bye-bye. Kamis depan. Bye bye. Bye.